Halo semuanya, kami dari PBL 16 akan menjelaskan tentang reseptor serin atau threonine kinase. Jadi, pertama-tama kita harus tahu apa sih Transforming Growth Factor Beta atau TGF-beta superfamily. TGF-beta superfamily merupakan ligan yang terdiri dari banyak protein yang memiliki struktur yang mirip, sekresi, dan protein dimer. TGF-beta superfamily berfungsi sebagai hormon yang meregulasi fungsi biologis tubuh. Pada orang dewasa, mereka berperan dalam perbaikan jaringan yang rusak, ikut membantu regulasi sistem imun tubuh, dan lain-lain. Superfamily ligand ini tidak hanya terdiri dari TGF-beta saja, tetapi juga terdapat bone morphogenetic protein atau BMP family dan juga activins. Nah, setelah itu, bagaimana aktivitas reseptor serin atau threonine kinase? Dalam satu reseptor, terdapat 3 bagian utama, yaitu pertama, ligand binding domain yang akan mengikat ligand spesifik seperti TGF-beta superfamily, activins, dan BMP. Kedua, transmembran alpha helix yang merupakan bagian yang menembus membran sel. Dan ketiga, serin atau threonine kinase domain di sitosol. Reseptor ini berbentuk dimer. Serin atau threonine kinase terbagi menjadi 2 reseptor, yaitu tipe 1 dan 2. TGF-beta superfamily ini akan berikatan dengan kombinasi dari reseptor dimer tipe 1 dan 2. Hal ini membuat domain kinase bergabung sehingga reseptor tipe 2 akan melakukan proses fosforilasi dan mengaktifkan reseptor tipe 1, lalu membentuk kompleks reseptor aktif tetramerik. Setelah aktif, kompleks reseptor akan menyampaikan sinyal dengan cepat menuju nukleus. Reseptor tipe 1 yang diaktifkan akan mengikat dan memfosforilasi regulator transkripsi laten dari keluarga SMAD. Reseptor TGF-beta atau aktivin ini teraktivasi memfosforilasi SMAD2 atau 3. Sementara reseptor BMP akan memfosforilasi SMAD1, 5, dan 8. Proses endositosis. Reseptor TGFP yang sudah teraktivasi dan terikat dengan ligannya kemudian diendositosis melalui 2 jalur. Jalur pertama mengarah kepada proses aktivasi dan jalur kedua mengarah kepada proses inaktivasi. Jalur aktivasi bergantung pada clathrin-coated vesicles di mana nantinya akan mengaktifasi protein SMAD. Pada proses endositosis, reseptor TGF-beta akan terikat dengan protein SMAD melalui protein pengikat bernama SARA. Jalur inaktivasi bergantung pada caveole dan reseptor ubiquitin juga mengarah kepada proses degenerasi di proteasom. Selama respons dari sinyal, SMADs berpindah-pindah terus-menerus antara sitoplasma dan nukleus. Mereka terdefosforilasi dalam nukleus dan diekspor ke sitoplasma. Tempat mereka dapat direfosforilasi oleh reseptor yang telah diaktifkan. Dengan cara ini, efek yang diberikan pada gen target mencerminkan konsentrasi sinyal ekstraseluler dan waktu sinyal terus bekerja pada reseptor permukaan sel. Sel yang terpapar morfogen pada konsentrasi tinggi atau untuk waktu yang lama atau bahkan keduanya akan beralih pada satu set gen, sedangkan sel yang menerima paparan lebih rendah atau lebih sementara akan beralih kepada set lainnya. Seperti dalam sistem sinyal lainnya, umpan balik negatif mengatur jalur SMAD. Di antara gen target yang diaktifkan oleh kompleks SMAD adalah mereka yang menyajikan SMAD penghambat, baik SMAD 6 atau 7. SMAD 7 dan mungkin 6 berikatan dengan ekor sitosolik dari reseptor yang teraktivasi dan menghambat kemampuan pensinyalannya setidaknya dalam 3 cara. Pada cara pertama, SMAD bersaing dengan R-SMAD untuk mengingatkan situs pada penerima, mengurangi fosforilasi R-SMAD. Cara kedua adalah dengan merekrut ubiquitin ligase yang disebut SMARF, yang mana ubiquitinase reseptor akan mengarah ke internalisasi dan degradasi reseptor. Dan yang terakhir adalah dengan merekrut protein fosfatase yang mendefosforilasi serta menonaktifkan reseptor. Walaupun reseptor serin atau threosin kinase beroperasi melalui jalur SMAD, reseptor serin atau threosin juga dapat distimulasi oleh intracellular signaling protein yang lain seperti MAP kinase dan PI3 kinase. Signaling protein dari jalur yang lain dapat memfosforilasi SMADs, oleh karena itu dapat mempengaruhi pemberian sinyal sepanjang jalur SMAD. Nah, itulah penjelasan dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan.